wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, badan kita, waktu kita, pikiran kita masih dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Masih dikumpulkan kita di dalam taman-taman surganya Allah. Masih digerakkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW janji, melalui hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'a, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a." Siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah, seukuran satu jengkal, maka aku akan lebih mendekat dengan dirinya seukuran satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka Allah, kata Allah, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa man taqarraba ilayya masyan taqarrabtu ilaihi harwalah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya kepada orang tersebut dengan berlari. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita ada usaha sedikit mendekat kepada Allah, maka Dia Allah lebih dekat, lebih banyak karunia-Nya daripada apa yang kita bayangkan. Nah, ini dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu. Ilmu inilah yang mendekatkan kita ke jalan surga, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita sambung kajian kita di kitab Al-Adhkar. Faslun, ini ringkasannya, saya ringkasin, Pak. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Biikhtisar, kullu 'amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakirun lillah. Setiap orang yang beramal karena Allah dalam ketaatan kepada Allah, maka ia sejatinya adalah berzikir kepada Allah. Setiap orang yang beramal karena Allah dalam ketaatan, ikut kepada perintah Allah, caranya Rasulullah, maka ia sebenarnya adalah orang yang berzikir kepada Allah. Kadza qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Seperti itulah yang difatwakan dan disampaikan oleh Imam Sa'id ibn Jubair rahimahullah wa radhiyallahu anhu dan ulama-ulama lainnya. Wa qala Atha, Imam Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah, majalisudz dzikri, majelis-majelis zikir itu hiya majalisul halali wal haram. Majelis-majelis zikir adalah termasuk di dalamnya majelis-majelis yang membahas tentang halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi', bagaimana kamu cara membeli, cara berjualan. Wa tusalli wa tasum, bagaimana cara kamu salat, cara kamu puasa. Wa tankih wa tutalliq wa tahuj, bagaimana cara kamu nikah, cara kamu bercerai, cara kamu haji. Wa ashbaha dzalika wa ashbaha hadza, dan ilmu-ilmu yang semisal ini. Ini pasal menerangkan tentang bahwa fadilah, keutamaan zikir itu, Pak, bukan hanya dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, istighfar, sholawat, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca Quran, bukan hanya dengan lafaz. Fadilah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala juga akan didapatkan
oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu taat dengan tangannya, dia berarti berzikir dengan tangan. Tangannya dipakai untuk sedekah, tangannya dipakai untuk berjabatan tangan, tangannya dipakai untuk menahan diri daripada kezaliman, maka tangannya ini juga mendapatkan pahala zikir. Begitu pula jika kakinya dipakai untuk melangkahkan ke tempat-tempat kebaikan, dipakai untuk melangkahkan kakinya untuk menunaikan hajat saudaranya, dipakai untuk jihad fisabilillah, maka dia pun juga sedang berzikir. Ini yang disampaikan oleh ulama. Jadi kita-kita yang alhamdulillah, kita-kita yang sudah mungkin menjaga zikir lafaznya, pun selayaknya kita sempurnakan dengan zikir-zikir yang lainnya, sesuai dengan tuntutan waktu dan keadaan. Gak mungkin saat ketika kita tengah zikir, terus kemudian misalnya ada tetangga yang perlu bantuan kita untuk diantar ke rumah sakit. Ternyata kita enggak, saya mau selesaikan dulu zikir saya ini. Gak mungkin. Mengantarkan tetangga kita yang sedang sakit ke rumah sakit dalam kondisi emergensi dan dalam kondisi darurat seperti itu lebih afdol, zikir yang lebih afdol pada saat itu. Jadi kita berzikir itu yang paling afdol adalah mengikut kepada tuntutan dan makom keadaan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita. Saat ketika kita mendengar azan atau mendengar khutbah, itu bukan zikir subhanallah atau sholawat. Ketika orang lagi khutbah, Pak, ini kita lagi khutbah, terus kita mainan tasbih, subhanallah. Walaupun zikir, tapi itu enggak afdal. Itu tetap dikatakan laghun atau perkara sia-sia. Karena tuntutan taat saat ketika kita mendengar khutbah, itu justru adalah diam. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, dan juga diam, la'alakum turhamun. Jadi begitu pula saat ketika kita sekarang sedang taklim. Zikir kita tuh bukan baca Quran. Zikir kita tuh bukan dengan jogging ataupun dengan sholat, bukan. Zikir kita itu justru malah dengan mendengar. Zikir kita itu justru malah dengan simak. Zikir kita tuh mungkin mencatat, itu jauh lebih afdol daripada saat ketika kita baca Quran, saat ketika kita baca bacaan yang lain, karena akan menyibukkan kita daripada maksud dan tujuan daripada taklim. Kira-kira jelas begitu Pak ya? Ini kita harus pahami zikir itu secara luas. Ini ulama berpendapat demikian itu bukan gak ada dalilnya. Imam Al-Wahidi dalam tafsir, beliau katakan bahwa Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan hadis, Rasulullah SAW katakan, kata Nabi SAW, man ata'allah faqad dzakarahu, siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh ia telah berzikir. Wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa fi'lu sun'ihi, walaupun sedikit wa sun'u khairihi, yang walaupun sedikit salatnya, sedikit puasanya, dan sedikit perbuatan baiknya, tetapi ketika dia sudah taat kepada Allah sesuai dengan tuntutan zaman dan waktu, maka dia sudah berzikir. Wa man asallah, sedangkan orang yang bermaksiat kepada Allah, la yadhkuruh au nasiyah, maka sungguh dia sudah melupakan Allah. Wa in kathurat salatuh wa siyamuh, yang walaupun banyak salat dan puasanya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu walaupun dia sambil bismillah dulu sebelum zina, sebelum minum khamr dia baca salawat terlebih dahulu, sebelum judi dia berdoa terlebih dahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur segala sesuatu ini memberi saya kemenangan. Itu jelas gak dikatakan berzikir. Zikir saat ketika maksiat itu justru malah berdosa. Jadi kata para ulama, ucapan basmalah saat ketika kita mau melakukan perkara haram itu tidak mendatangkan keberkahan, malah yang ada haram hukumnya, dosa hukumnya ketika kita membaca basmalah kepada haram lidzati, perkara yang haram dari sananya, dari zatnya itu sudah haram. Jadi kalau
orang mencurinya apel. Apel asalnya halal. Cuma karena caranya dia mencuri, maka jadi haram. Untuk perkara haram yang seperti ini, tetap dianjurkan baca bismillah ketika makan apelnya. Karena haram makan apelnya tersebut, itu karena proses mendapatkannya, bukan zatnya yang haram. Bisa dibedakan, Pak. Kalau minum khamar, itu memang khamarnya sendiri sudah haram. Yang walaupun didapati secara membeli, halal. Walaupun didapati dengan hadiah, tetap haramnya itu lidzatihi, karena zatnya khamar itu. Sehingga membaca basmalah, kalau untuk haram lidzatih, keharaman karena zatnya, ini hukum membaca basmalahnya jadi haram, dosa. Haram baca bismillah untuk zina. Zinanya sendiri itu sudah haram. Walaupun suka sama suka. Ini bukan bicara walaupun pakai akad. Jadi Mbak, ini saya sewa dulu ya Mbak. Saya pakai dulu ya Mbak. Ini pakai akad. Saya qabil tuh lagi kata si perempuannya ini. Qabil tuh saya terima persewaan ini sewa menyewa. Ini akadnya sewa menyewa, saling bantu membantu. Dia perlu untuk menyalurkan syahwatnya, saya juga kata si perempuan perlu untuk menghidupi keperluan dan kehidupan saya dan keluarga saya. Kan kita saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. La ilaha illallah. Jadi ketika dia pakai akad tersebut, tetap zinanya halal apa haram? Haram. Membaca basmalah ketika dia mau berzinanya tetap haram. Karena haramnya lidzatih, karena zatnya. Jelas ya Pak ya? Berbeda dengan tadi makan apel hasil curian. Itu tetap disunnahkan untuk membaca basmalah. Walaupun tidak menghapus dosanya mencuri. Jadi itu urusan dosa apakah menghapus atau tidak. Itu tidak, tetap harus untuk taubat dalam keadaan tersebut. Tetap taubatnya mengembalikan apel yang dicuri. Tetapi kembali, ini yang kita inginkan. Jadi kita yang sudah zikir, kita yang sudah alhamdulillah menjaga zikir, sempurnakan zikirnya. Bukan berarti begini. Jadi nanti ada orang yang diajak zikir, diajak majelis zikir, dia bilang semua yang taat kepada Allah itu juga berzikir. Jadi ya nggak perlu zikir lagi. Nah ini juga keliru. Diajak majelis zikir atau diajak setelah sholat, Pak, baca dulu subhanallah 33, Allahumma antas salam, ataupun juga dengan zikir-zikir yang disunahkan. Baru Bapak pergi. Lah, kan saya kerja ini mencari yang halal juga taat kepada Allah. Ini kan juga berzikir. Akhirnya malah nggak zikir lisan atau nggak zikir lafaz. Ini juga keliru. Jelas ya Pak ya? Yang sudah zikir lisan maksudnya, sempurnakan dengan zikir-zikir ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lain. Termasuk menjaga diri dari maksiatnya. Matanya memandang kepada ulama itu juga zikir matanya. Mata memandang kepada Ka'bah itu juga matanya dipakai untuk zikir. Makanya saat ketika kita sholat, perhatikan betul-betul gerakannya. Karena jari-jari kita ini pun juga harus dikasih bahagian daripada zikirnya. Jari-jari kita arah ke arah kiblat, mengangkat tangannya ke arah kiblat. Ini juga tujuannya untuk memberikan zikir kepada tangan. Nabi SAW katakan, Sabbihna wa'qidna bil anamil fa'innahunna mustantaqatun yawmal qiyamah. Wahai para perempuan, hendaklah kalian bertasbih dan hitunglah dengan ruas-ruas jari. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Pakai ruas-ruas jari, ini dihitung zikirnya. Karena kata Nabi, nanti pada hari kiamat, jari-jari itu akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini nanti jari-jari dan tangan-tangan itu akan berbicara. Jadi ketika dia digunakan untuk berzikir dan taat kepada Allah, maka dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan inilah zikirnya tangan. Bapak silakan buka surat Al-Isra. Ini kan udah bawa Quran. Jadi pada ngantuk kan? Ya.
Mendingan kita buka Quran lah kayak gitu. Surat Al-Isra ayat 44. Al-Isra itu surat ke-17 sebelum Kahfi, surat ke-17 ayat 44 halaman 286. Kalau cetakannya cetakan Madinah atau mushaf Madinah. Biar ada kerjaannya. Kalau nggak dikerjain, ntar kita yang dikerjain. Tidur maksudnya jadi ya. Kita dikerjain oleh setan. Halaman 44. Sudah, Pak? Sudah? Ya. Baca sama-sama ya, Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahus samawat, bertasbih kepada Allah langit yang 7, as-sab'u. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, 7 lapis langit semuanya bertasbih. Wal ardu, bumi pun juga bertasbih. Wa man fihinna, dan juga siapapun yang ada di atasnya, yang ada di dalam langit dan bumi bertasbih. Wa im min syai', dan tidaklah ada sesuatu apapun illa yusabbihu bihamdih, melainkan juga bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sangat penyabar, sangat pengampun. Ini ayat menjelaskan bahwa pohon juga bertasbih, awan juga bertasbih, tanah juga bertasbih, semua langit 7 lapis langit, arsy-nya, kursinya, surganya, nerakanya, termasuk juga lauhil mahfuznya, itu bertasbih. Begitu pula juga semua yang ada di bumi bertasbih. Wa im min syai', segala sesuatu, setiap segala sesuatu bertasbih. Maka kata ulama tafsir, kita kan nggak tahu nih tasbihnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang. Maka kata ulama tafsir, tasbih mereka itu adalah taat kepada Allah. Jelas ya? Jadi bagaimana tasbihnya matahari? Tasbihnya matahari Allah suruh dia muter aja, berotasi aja, menerangi cahayanya kepada bumi dan planet-planet lainnya. Itu tasbihnya matahari. Bagaimana tasbihnya bulan? Tasbihnya bulan dia menjaga keseimbangan ataupun menjadi satelit bagi bumi, dia mutar kepada bumi, maka itulah tasbihnya. Tasbih daripada pohon, dia daripada sejak kita tancapkan, sejak kita tanam sampai bertahun-tahun tuh pohon-pohon yang tinggi itu mungkin udah berpuluh-puluh tahun. Dia mungkin lebih tua daripada kita. Mungkin juga sebelum kita kenal dengan az-zikra dia sudah ada di sini. Mungkin juga. Jadi dia sudah bertasbih, itulah tasbihnya dia. Tumbuh, akhirnya berbuah, itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh berbuah, berbuah. Yang disuruh tetap, tetap. Yang disuruh untuk tumbuh, tumbuh. Disuruh mati, mati. Itu tasbihnya mereka. Begitu pula dengan kucingnya, begitu pula bahkan dengan anjingnya, begitu pula juga dengan ayamnya. Bahkan dalam sebuah hadis, idza sami'tum sautad diyakah, apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, fas'alullaha rahmatah, maka mintalah kepada Allah rahmat Allah. Fa innaha tanzurul malaikah, karena dia sedang melihat malaikat. Kokokan ayam, kokok-kokok, kukuruyuk, kukuruyuk, kokok-kokok, itulah pokoknya berkokok, ayam berkokok,
maka itu sedang melihat malaikat. Di pagi hari, di sore hari, kita sunnah untuk meminta rahmat. Rahmati saya, doa, suruh minta doa, karena dia sedang melihat malaikat rahmat. Wa idza sami'tum, kalau kalian mendengar suara daripada anjing, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang melihat setan. Nah, jadi yang suka digonggongin anjing, ya jangan-jangan, nah itu ya jangan-jangan kita setannya itu ya katanya. Jadi maksudnya adalah setiap semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih. Kenapa tasbih mereka enggak subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah? La tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak paham, kalian tidak ngerti tasbih mereka. Tasbih mereka itu dengan taat kepada Allah SWT. Jadi kita jangan sampai lebih kalah kita yang dikasih akal. Itu kambingnya disembelih buat kita, ayamnya dipotong buat kita. Kita ini sangat tidak berperi keayaman. Kita ini tidak berperi kekambingan. Karena demi perut kita, kita mengorbankan makhluk-makhluk Allah yang lain. Gara-gara demi kepentingan dan juga kesehatan kita, akhirnya kita bunuh, kita pun juga tega membunuh mereka. Jadi mereka itu padahal sudah bertasbih, mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya bumi itu dengan diam, dia nggak bergerak. Kita mau injak-injak, kita mau maksiat kayak apa, Allah suruh diam-diam. Padahal bumi itu udah geram sekali dengan orang-orang yang maksiat. Bahkan sebuah riwayat, laut-lautan, begitu pula dengan angin, begitu pula dengan bumi, ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kepada orang yang sedang bermaksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, lau khalaqtumu lama qultum hada. Kalau kalian yang menciptakan mereka, menciptakan orang-orang yang maksiat itu, kalian enggak bakal setega ini ngomong. Kalian tidak akan meminta izin kepadaku untuk mengazab mereka. Karena kalian tidak menciptakan mereka, aku yang menciptakan mereka. Sama seperti ibu. Karena ibu yang melahirkan kita, walaupun kita senakal apapun, sedurhaka apapun, selasak apapun, sedegil apapun, tetap saat ketika kita mau kembali, saat ketika kita berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, atau mungkin anaknya kurang pandai, mungkin anaknya kurang ganteng, mungkin anaknya ada kecacatan, tetap orang tua, apalagi ibu, karena dia yang melahirkan, dia nggak bakal mencaci, dia nggak bakal memaki, dia nggak bakal menyalahkan, karena bagaimanapun itu anak saya. Begitulah lebih kurang saat ketika ketika makhluk-makhluk Allah ini sudah geram untuk mengadab orang-orang yang maksiat, apalagi kufur, maka Allah Subhanahu wa taala yang tahan mereka sehingga mereka tidak melakukan aksi demo saat ketika ada perayaan-perayaan yang menuhankan selain Allah. Saat ketika ada maksiat-maksiat yang dilakukan, mereka tetap tenang. Itu bukti taat mereka kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia yang sudah diberikan segala-galanya buat kita, Allah ciptakan dunia dengan seisi-isinya semuanya buat kita. Jangan sampai kalah zikirnya dengan mereka, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil, surat Al-Isra ayat 44 ini salah satu dalil bahwa zikir itu bukan hanya dengan tasbih. Yang walaupun Nabi SAW pernah manggil Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Saat ketika itu Nabi ambil beberapa biji batu, terus kemudian Nabi SAW letakkan di tangan baginda Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saat ketika di tangan Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi katakan, ya Abu Bakar, isma, coba kamu dengarkan baik-baik itu batu. Ternyata batunya tersebut bertasbih, entah subhanallah, entah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tasbihnya itu, batunya itu bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengar? Ini bukti mukjizat Nabi SAW itu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak paham dengan tasbih mereka. Ternyata baginda bisa membuka hijab dari pendengaran Sayyidina Abu Bakar untuk mendengar tasbih-tasbih daripada batu.
Begitu pula dipindahkan kepada tangan Sayyidina Umar pun juga masih terdengar. Dipindahkan kepada tangan Sayyidina Utsman, senyap. Enggak terdengar karena saat ketika Sayyidina Utsman itu nanti beliau akan dibunuh, akan mengalami fitnah awal akhir zaman. Dimulai fitnahnya itu daripada Sayyidina Utsman dengan dibunuh pada hari wafatnya, pada masa khilafahnya beliau terbunuh. Itu tasbih daripada batu, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair. Kata Imam Nawawi, ini pendapat Imam Sa'id ibni Jubair. Imam Sa'id ibni Jubair ini adalah murid daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas, tabi'in. Sayyidina Sa'id bin Jubair ini memiliki doa yang mustajab. Murid daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Maka muridnya Sayyidina Sa'id bin Jubair ini juga ahli tafsir. Ada beberapa murid-muridnya Imam, di antara muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang paling menonjol, ranking satu lah, Sayyidina Sa'id ibni Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Atha bin Abi Rabah itu nanti paling pakar dalam spesialis pada ilmu haji. Jadi sampai tidak boleh ketika Imam Atha bin Abi Rabah ini tabi'in juga, muridnya Abdullah bin Abbas juga. Ketika ada Atha bin Abi Rabah, saat ketika di Mekah Atha bin Abi Rabah itu wujud, maka ulama enggak ada yang berani berfatwa tentang haji dan umroh kalau masih ada Imam Atha bin Abi Rabah. Begitu pula juga dengan Imam Mujahid, ini juga murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya Imam Mujahid. Begitu pula juga dengan Imam Tolak bin Habib dan lainnya. Tapi yang paling menonjol Imam Sa'id ibni Jubair. Ini doanya mustajab. Suatu ketika Sa'id bin Jubair ini pulang ke rumah. Biasanya kalau beliau pulang ke rumah tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada salam daripada istrinya yang menjawab dengan harmonis. Setiap pulang begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau memberi isyarat dengan sebelum masuk rumah, beliau memberi isyarat dengan Allahu Akbar biasanya, takbir ataupun tasbih. Pokoknya berzikir sebelum masuk rumah. Maka istrinya pun juga melayan dan seterusnya. Tapi suatu hari ketika beliau masuk atau datang kepada istrinya, Assalamualaikum. Istrinya, Pak, Bapak ini istrinya atau bukan ini kan? Saat ketika masuk, terus kemudian istrinya, Waalaikumsalam. Jawabnya tuh nggak semangat. Ini kok berbeda ini nggak biasanya ini. Ini pasti ada sesuatu ini. Kalau sampai salamnya berbeda, kemudian ketika beliau berzikir, istrinya tidak ikut berzikir, Allahu Akbar, istrinya nggak berzikir, diam aja. Wah, ini pasti ada yang merusak istri saya ini. Ternyata benar, Bang. Abang ini kan dekat sama pemerintah. Abang kan dekat, kan bisa. Abang ini kan ulama besar. Apa enggak bisa, Bang? Ini rumah kita lebih digedein sedikit. Atau sayalah minta perhiasan. Biasa. Nah, ini dia yang bikin salam enggak semangat ini. Ini kan? Wah, ini sudah rusak istri saya ini. Akhirnya beliau doa. Kata beliau, Allahumma a'mi man afsada ala zaujati. Ya Allah, yang merusakkan akhlak istri saya, butakan matanya. Butain matanya. Tiba-tiba tetangga rumah, tetangganya biasa ibu-ibu kan. Oh, ternyata tetangga rumahnya tiba-tiba, kok saya nggak bisa ngelihat. Oh, akhirnya asobat nih dakwatu Sa'id. Saya ini kena doanya Sa'id ini kayaknya. Ini saya gara-gara ngomong yang nggak bener nih ke istrinya. Hati-hati sama istri kiai. Kita lebih kurang. Akhirnya datang dengan dituntun ataupun juga dengan keluarganya, datang minta maaf. Ini saya kok tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Jangan-jangan engkau mendoakan pada diri saya. Iya. Oh, kamu ya yang merusak istri saya. Apa yang kamu cakap kepada istri saya? Apa yang kamu sampaikan kepada istri saya? Iya, saya cuma berbicara, saya hanya kasihan. Kok Bu Nyai, bisa lebih kurang begitu. Bu Nyai ini istri kiai, padahal suaminya orang besar.
padahal suaminya ulama besar, murid Abdullah bin Abbas. Orang-orang datang kepadanya, kok bunyai pakaiannya sederhana, rumahnya pun juga nggak bagus, perabotnya pun juga nggak ada yang bermerek. Ya saya kan kasihan. Jadi saya cuma bicara kepada istri sampean, istri antum, istri kiai, kepada istri kiai ini, cobalah mintalah sedikit habuan, sedikit pemberian kepada suami kamu. Kan suami kamu dekatlah sama orang-orang pejabat, begitulah lebih kurang, atau dihormati dan disegani dengan pejabat. Maka itulah yang membuat saya berbicara seperti itu. Maka Sa'id bin Jubair pun juga akhirnya memaafkan dan mendoakan agar kembali penglihatannya. Suatu ketika dulu, waktu belum nikah lagi, masih tinggal sama ibunya. Imam Sa'id bin Jubair ini tinggal sama ibunya, melihara ayam. Pelihara ayam itu sengaja untuk alarm. Orang dulu alarmnya pakai ayam. Akhirnya ketika melihara ayam berkokok, wah ini sudah mau subuh. Ini waktunya tahajud. Ayam tuh luar biasa. Kalau ayam yang bagus maksudnya, bangunnya sebelum subuh. Kalau ayam yang bangun setelah subuh, itu ayam sayur namanya. Nah, jadi saat ketika berkokok, bangun. Berkokok, bangun. Suatu ketika satu malam, dia berkokoknya kesiangan. Sampai subuh, adzan subuh, dia baru berkokok atau belum berkokok. Loh, ini kok nggak berkokok ini? Akhirnya kata Sa'id bin Jubair ini marah sama ayam. Kata Sa'id bin Jubair, kata Allahu sautak, semoga Allah Subhanahu wa taala memutus suara kamu ya, nggak bakal bisa berkokok lagi. Semenjak itu ayamnya nggak bisa berkokok lagi. Kata ibunya, ya Sa'id itu ayam, irhamu, kasihani dia, itu ayam, cuman ayam. Enggak, gara-gara dia saya nggak tahajud, gara-gara dia saya kesiangan. Kayaknya kita doa kayak gini boleh nggak apa enggak ini ya, kepada yang hirosah, kepada yang berjaga, atau kepada satpam misalnya saat ketika nggak membangun, atau kepada muadzin yang lambat misalnya. Mungkin kata Allah sautah, tapi terlalu kejam lah, semoga Allah memutus suaranya, akhirnya nggak bisa adzan lagi, akhirnya nggak bisa ngomong. Itu terlalu lah, itu Sayyidina Sa'id karena terlalu sayangnya dengan sholat. Itu maksudnya. Ini Imam Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah ta'ala, ini tabi'in, tapi wafatnya beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, pimpinan daripada Irak atau gubernur daripada Irak di zaman Bani Umayyah. Ini karena dianggap, biasalah kan ulama ini kan, karena dianggap membelot, karena dianggap ada konspirasi atau apalah, bagaimana macam-macam. Akhirnya Sa'id bin Jubair ini dipanggil dengan dibelenggu ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya kata Hajjaj bin Yusuf, Ismak, siapa nama kamu? Padahal udah tahu tapi pura-pura. Sa'id itu artinya bahagia. Sa'id bin Jubair. Sa'id itu artinya bahagia. Ini Pak Sa'id bahagia mulu ini biasanya ya. Bin Jubair. Jubair itu artinya terpenuhi semua keperluannya. Jadi ataupun tertutupi semua hatinya sehingga tidak sakit hati terus, gak gampang baper tuh Jubair. Akhirnya kata si Hajjaj, enggak, kamu bukan Sa'id, kamu mah Syaki bin Kusair. Kamu itu bukan orang yang bahagia, kamu tuh orang yang celaka, kamu tuh orang yang sial. Dirubah namanya. Kata Sa'id bin Jubair, ibu saya lebih tahu nama saya daripada kamu. Wah, di depan Hajjaj bin Yusuf yang telah membunuh sekitar, dikatakan membunuh 12.000 ulama, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, termasuk diracuni Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab saja diracuni oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Hafal Quran tapi saat ketika dialog terjadi, kemudian panjang, akhirnya si Hajjaj bin Yusuf ini marah, penggal kepalanya. Saat ketika mau dipenggal, maka yang dia baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Rabb, saya hadapkan wajah saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Karena kesal dibuat seperti itu, kata Hajjaj, balikkan kepalanya, jangan menghadap ke arah kiblat. Karena seperti orang mau sholat. Terus ketika dia menghadapkan kepalanya, masih juga membantah ini Sa'id. Kata Sayyidina Sa'id, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dalam Al-Quran, kemanapun kamu menghadap, di sanalah ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak penting saya nggak ngadep kiblat. Akhirnya ya udah ke tanah, sujudkan dia ke tanah, baru gorok lehernya. Saat ketika digorokkan disujudkan ke tanah, maka beliau pun membaca ayat Quran lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau kami ciptakan. Dari tanah engkau akan dibangkitkan, akan meninggal, dan juga dari tanah engkau akan dibangkitkan. Itu dalam surat Toha. Jadi setiap daripada yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf, beliau jawab dengan Al-Quran. Akhirnya sebelum dipenggal, beliau tersenyum. Orang-orang bilang, Hajjaj, masa Sa'id mau dipotong kepalanya masih tersenyum lagi? Kenapa dia tersenyum? Panggil dulu. Dipanggil lagi sebelum dipenggal ini. Drama betul memang Hajjaj bin Yusuf. Sini panggil dulu. Kenapa kamu segala senyum-senyum? Enggak sih, enggak ada apa-apa. Saya cuman heran dan sangat takjub kepada Allah. Begitu sabarnya ya Allah itu ngadapin orang seperti kamu ini. Tetap dikasih napas, tetap dikasih hidup. Itu Allah udah terlalu sabar sama ente ini. Saya ini terlalu terhibur dengan maha sabarnya Allah. Nggak langsung diazab orang kayak gini, gitu lebih kurang. Sambil senyum, kurang ajar. Akhirnya potong juga itu si Sa'id. Kata Sa'id bin Jubair, demi Allah, setelah ini kamu tidak akan bisa lagi memotong atau memenggal kepala siapapun setelah aku. Allahumma la tusallithu ala man ba'di. Ya Allah, jangan berikan leluasa kepada siapapun, kepada Hajjaj bin Yusuf untuk membunuh siapapun setelah saya mati. Ini doanya Sa'id. Kan Sa'id bin Jubair tadi udah makbul doanya, tapi nggak dipakai doanya untuk melumpuhkan si Hajjaj, enggak. Tapi justru malah setelah saya mati, karena itu syahadah, dapat pahala syahid. Setelah saya mati, yang penting jangan lagi dia membunuh. Akhirnya dia sambil zikir Allah, Sa'id bin Jubair dipenggal kepalanya dalam keadaan menghadap ke tanah. Al-Gojo berkata, saya lihat kepalanya Sa'id itu menggelinding dengan mulutnya masih berzikir. Allah. Kacau ini wali ini. Sampai mati pun juga masih berzikir. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf mendengar berita tersebut, pada keesokan harinya nggak bisa tidur. Terlalu dimimpikan oleh Sa'id bin Jubair terus mimpi lagi, mimpi menyeramkan sampai nggak bisa tidur, sampai stres. Akhirnya pada beberapa hari kemudian, gara-gara stres nggak bisa tidur, kepikiran oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair, mati Hajjaj bin Yusuf at-Thaqafi alaihi la'nah. Semoga Allah melaknatnya, mati dalam keadaan stres. Betul, setelah terakhir orang yang dipotong, orang yang dibunuh, divonis mati oleh Hajjaj bin Yusuf adalah Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Padahal temannya yang dipenjara sesama lettingnya, Sayyidina Imam Mujahid ahli tafsir, lagi dipenjara, siap-siap juga mau dipotong. Tapi karena doanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau tidak lagi Hajjaj bin Yusuf tidak lagi dapat membunuh karena stres dan mati. Setelah meninggal Hajjaj bin Yusuf, kemudian ada orang soleh yang memimpikan Hajjaj bin Yusuf. Judge, kamu dapat apa? Ma fa'alallahu bik. Setelah kamu membunuh ribuan ulama, kamu dapat apa? Sekarang Allah melakukan apa kepada kamu? Saya katanya, setiap orang yang pernah saya bunuh, datang kepada saya juga membunuh saya. Di dalam mimpinya itu, azabnya itu dengan dibunuh lagi. Hidup lagi, saya datang lagi, didatangi korban berikutnya, dibunuh lagi. Tapi Sa'id bin Jubair datang kepada saya, bukan membunuhnya sekali, 70 kali saya ditebas, mati, hidup lagi, masih Sa'id bin Jubair lagi, 70 kali, gara-gara saya membunuh Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Itu sekelumit tentang Sayyidina Sa'id bin Jubair. Kemudian Imam Atha, qala Atha rahimahullahu ta'ala, Imam Atha bin Abi Rabah ini murid juga daripada Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas,
tapi anehnya beliau ini adalah hamba sahaya. Mantan hamba sahaya, kulitnya hitam, kemudian hidungnya pesek, kemudian badannya pendek, udah sempurna. Budak, kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya kriwil. Apa kriwil kita ya? Keriting gak enak begitu maksudnya. Ini Imam Atha bin Abi Rabah. Tapi kalau beliau ngaji di Masjidil Haram, menyampaikan fatwa-fatwa, orang-orang tunduk semua, sampai ada di antaranya khalifah ataupun anak khalifah pernah membawa 2 anaknya. Imam Atha ini nggak dikenakan apa-apa oleh pemerintah. Jadi 2 anaknya diajak duduk oleh seorang khalifah, duduk ketika itu, duduk di majelisnya Imam Atha bin Abi Rabah. Jadi kata anaknya, "Yah, itu siapa sih orang jelek banget gitu lebih kurang. Namanya anak-anak, kiainya pun diomongin. Itu siapa itu yang bicara di depan? Dahnya gelap, kulitnya udahnya hitam, rambutnya kriwil, hidungnya hidungnya itu pesek. Itu siapa? Kamu diam kamu, nanti Abah jelaskan nanti. Setelah pulang, kamu tahu nggak yang tadi duduk itu yang Abah tadi ajak duduk tuh, kamu tahu nggak itu siapa? Siapa itu Abah? Kamu sering dengar nggak nama Atha bin Abi Rabah yang sering Abah, yang sering ayah banggakan? Imam Atha tuh keilmuannya, waroknya, zuhudnya, ibadahnya. Tahu nggak? Iya, itu kami sering dengar, ayah sering cerita tentang kiai namanya Atha bin Abi Rabah. Yaitu yang kamu lihat jelek itu. Itulah kiai yang Abah sering banggakan. Oh, ternyata Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, majalisul dzikir hiya majalisul halal wal haram. Majelis zikir itu majelis halal dan haram. Mana mungkin orang yang berzikir tapi dia buta terhadap perkara yang halal dan haram. Ini musibah. Kadang-kadang kita ikut majelis zikir, zikir, gibah mah jalan. Ataupun juga dengan riba mah tetap berharap dengan majelis zikir itu kita akan diampuni semuanya. Nah, majelis zikir yang disebut zikir itu yang senantiasa mengingat bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha menatap. Itu berarti berzikir. Maqamul muraqabah, senantiasa merasa dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka majelis-majelis zikir hendaknya disempurnakan juga dengan majelis ilmu. Majelis ilmu disempurnakan juga dengan majelis zikir. Sangat sebahagian, saya nggak katakan semuanya. Sebahagian orang kalau sudah ikut thariqah, sebahagian saya katakan, orang kalau sudah ikut thariqah fanatik. Kenapa? Fanatik, seolah-olah kalau nggak ikut thariqahnya, berarti ada yang kurang imannya. Berarti belum wusul, belum sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seolah-olah seperti itu. Kalau seandainya nggak ikut majelis zikir ala beliau, seolah-olah nggak selamat lah begitu. Karena seolah-olah kurang agamanya. La ilaha illallah. Ini karena apa? Karena kefanatikan itu karena bodohnya, karena tidak tahu, karena jahil. Anda pernah sepanjang ini majelis zikir, Bapak udah ikut berapa lama? Udah ikut 15 tahun, udah ikut 20 tahun, suatu majelis zikir lah, thariqah yang kita sebutkan. Tapi sepanjang perjalanan bersama Bapak itu, yang dibicarakan itu ghibah saja. Saudara-saudaranya yang lain, dia tahu bahwa saya ini ustadz, saya ini pengajar. Nggak ada tanya masalah hukum, nggak ada tanya masalah ilmu, nggak bagaimana, nggak. Yang dibicarakan itu kawan-kawan sesama ikut di majelis zikirnya. Dia berusahanya lagi ini. Dibicara sepanjang perjalanan dari Malaysia ke manalah suatu tempat lah, itu saya nggak kasih tahu. Itu sepanjang perjalanan yang dibicarakan tuh orang aja. La ilaha illallah. Lantas apa yang didapat? Iya, tapinya ketika zikir, ya yang dizikir itu yang didapatkan, kata mereka yang sudah ikut lama, yang didapatkan itu ada cahaya, kadang-kadang mereka bisa melihat langit, kadang-kadang bisa melihat macam-macam. Na'udzubillah, kalau sampai itu adalah istidraj, adalah uluran daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tetap tersesat karena tidak tahu halal dan haram.
Jadi kalau kita makan makanan yang halal, itu sama dengan kita zikir. Kita pakai tangan kanan ketika pakai baju, ketika makan, ketika pakai sendal, itu juga sudah zikir. Zikirnya itu jelas ini ya. Maka berikan kapasitas dan juga keperluan zikir dari setiap anggota-anggota tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ada pertanyaan Bapak? Mungkin? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari thariqah itu di dalamnya ada zikir-zikir, ada amalan-amalan, ada hizib-hizib, ada sholawat-sholawat yang disusun oleh pengasas thariqahnya. Sama seperti mazhab, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap di dalam thariqah memang fatwa ulama, kiai-kiai itu pernah kumpul. Kiai NU itu pernah kumpul, kemudian mencari bahsul masail, mencari hukum ikut berthariqah, gitu lebih kurang, hukum ikut berthariqah. Akhirnya di dalam di dalam hasil keputusan bahsul masail ulama tersebut ketika itu memutuskan bahwa bagi orang awam, sekali lagi, bagi orang awam maka wajib untuk hukumnya berthariqah. Hasilnya begitu kurang lebih. Kenapa? Artinya orang awam harus memiliki guru, harus memiliki pembimbing untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ketika Bapak sudah ikut thariqah ini, kita pun juga berthariqah sebenarnya. Thariqah ilmu, thariqah zikir, kalau mau disebut thariqah zikroyah atau azikro, begitulah lebih kurang, karena zikir kita ada susunannya, zikir akbar ada susunannya zikirnya. Itu pun juga kalau mau dijadikan thariqah pun juga bisa, tetapi ada mursyidnya, harus ada gurunya, guru yang seperti apa, ada syarat-syarat mursyid dan seterusnya. Jadi kita pun juga sebenarnya berthariqah. Bapak sering ngamalin Rotibul Haddad, itu pun juga sudah berthariqah, thariqah alawiyah, sama, nggak jadi masalah. Atau Hizbul Bahar, itu thariqah syadziliyah. Jadi ini hanya masalah jalur untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita yang sudah ikut dengan halaqah-halaqah subuh seperti ini pun juga berthariqah secara lughah, secara bahasa. Tapi secara istilah kaum sufi belum. Nah, karena thariqah istilah kaum sufi itu harus ada mursyid yang memang betul-betul mursyid pembimbing yang betul-betul memenuhi kriteria. Sekarang mursyid ada mursyid-mursyidan, nggak ngerti halal, nggak ngerti haram, nggak ngerti fikih, nggak ngerti hadis, tiba-tiba karena dia anak daripada mursyid sebelumnya dijadiin mursyid. Bukan begitu. Mursyid itu harus hafal Quran paling tidak, minimal dia pernah belajar kutubus sittah ataupun hadis, sehingga dia tahu pakem-pakem syariat itu dia tahu. Ini kadang-kadang nggak begitu, karena dia paling giat zikirnya, akhirnya dijadiin mursyid. Itu juga keliru. Jadi ala kulli mursyid itu punya syaratnya, terus kemudian juga harus berbaiat. Jadi thariqah itu harus ada baiatnya sebagai akad lah dengan si guru. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kalau ikut dari istilah kaum sufi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.